Debat kelima yang juga debat pamungkas Pilpres 2024 yang digelar pada Minggu malam 4 Januari kemarin berakhir berjalan landai. Tak ada saling serang dan adu argumentasi gagasan seperti pada debat Capres atau Cawapres sebelumnya. Pada 4 debat sebelumnya, para Capres dan Cawapres saling mengkritik gagasan hingga adu gimmick. Namun dalam debat pamungkas, hal itu tak terlihat. Ketiga Capres tampak sama-sama menjaga dan menahan diri untuk tidak melepaskan kritikan pedas terhadap paslon lainnya. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto beberapa kali menyatakan setuju dengan pendapat Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Menilai jawaban-jawaban Pak Anies baik, bagus, relevan. Saya banyak setuju dengan jawaban tersebut. Meski tak sepanas biasanya, debat kelima tetap dihiasi serangan seperti soal distribusi bansos hingga ketimpangan. Namun serangan itu tak sekeras debat sebelumnya. Menurut Pak Anies kira-kira bagaimana tata kelola bansos agar 1 tidak saling klaim, 2 bisa tepat sasaran, 3 tidak menimbulkan kecemburuan-kecemburuan. Kita harus menyadari bahwa yang disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi. Karenanya dia diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima. Pengamat komunikasi politik Universitas Brawijaya Malang, Anang Sujoko menilai debat Capres tadi malam berakhir anti klimaks. Patut diakuilah ini adalah sebuah anti klimaks. Saya tidak tahu apa yang ada di belakang, tetapi ini ada sebuah perubahan strategi antara 01 dan 02. 01-nya bermain adem, 02-nya kemudian di-setel menerima apa adanya. Jadi istilahnya kemudian menampung apa aja yang kemudian menjadi masukan dari 01 maupun 03. Usai debat Capres terakhir, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dinilai kurang galak. Padahal dalam 2 debat Capres sebelumnya, Anies kerap melontarkan kritikan pedas kepada lawannya, terlebih pada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Menanggapi hal itu, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyebut yang penting di dalam debat adalah tujuannya yang disampaikan. Caimin menilai Anies telah memaparkan programnya dengan baik. Debat ini kan yang paling penting adalah tujuannya. Saya setuju dengan calon presiden saya, insya Allah presiden 2024. Kesimpulan debat ini coba renungkan sampai malam nanti. Pak Prabowo, Pak Ganjar, dua-duanya sudah bergeser, setuju perubahan. Coba renungkan aja nanti malam, saya nggak ngarang ini. Usai sudah rangkaian debat Pilpres 2024, semua program dan gagasan ketiga paslon sudah tersampaikan. Kini tinggal menghitung hari untuk masyarakat Indonesia menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin negeri ini 5 tahun ke depan. Tim Liputan Kompas TV. Apa yang membuat debat Pilpres kemarin jadi anti klimaks? Kita akan bahas bersama dengan analis komunikasi politik Universitas Padjadjaran, Mas Kunto Adiwibowo. Mas Kunto, selamat sore. Mas Kunto, kalau kita bandingkan dengan 4 debat kemarin atau yang sebelumnya, kayaknya debat yang kemarin lebih adem, lebih kalem, lebih hati-hati. Sebenarnya ini apa alasannya? Apakah karena memang mau menjaga elektabilitas masing-masing atau mereka khawatir dengan sentimen negatif yang bisa muncul kalau terlalu ofensif? Atau ada strategi politik lain sebenarnya yang digunakan? Ya Pak, kalau menurut saya yang pertama adalah dari beberapa debat kemarin, pasti tim-tim pemenangan masing-masing menilai bahwa serangan itu yang pertama justru menguntungkan yang diserang, gitu kan, dan lebih tidak menguntungkan yang diserang karena tidak menguntungkan yang menyerang maksud saya, karena ternyata di media sosial itu banyak potongan-potongan video atau klip-klip yang kemudian dihilangkan dari konteks aslinya dan bisa di frame sedemikian rupa. Nah ini kan gimmick-gimmick ini yang kemudian ternyata justru tidak menguntungkan bagi yang membuat gimmick gitu kan. Nah ini kemudian dievaluasi tentu saja. Yang kedua, dan menurut saya tidak hanya sentimen negatif, pada akhirnya ini bisa mempengaruhi bagaimana orang mencerna informasi dan bisa mempengaruhi persepsi pemilih terhadap masing-masing pasangan calon gitu.
Yang kedua, tentu saja menurut saya ini masing-masing capres berusaha untuk apa ya, membuat harmoni. Ini kan problem ketika beberapa hari terakhir ada dorongan dari akademisi, ada dorongan dari universitas tentang bahwa Indonesia sedang krisis kenegarawanan gitu kan. Nah, tiga capres ini berusaha menampilkan versi kenegarawanan mereka untuk bisa piggybacking atau paling tidak naik ke isu yang sedang hot, yang sedang ramai dibicarakan gitu kan. Ketika benak orang sedang berpikir tentang, oh iya ya kita krisis negarawan ya, lalu disinilah mereka berusaha hadir masing-masing dengan strategi yang lebih soft, yang lebih kalem, yang lebih mencirikan bahwa mereka pantas disebut sebagai negarawan. Gitu Mbak Cindy. Oke. Kalau selain kenegarawan tadi, sifat kenegarawan, tapi kita juga bisa melihat banyak validasi antar capres, misalnya saya sepakat, dan juga elaborasi, saya izin melanjutkan. Ini apakah hanya untuk menunjukkan kenegarawanan, atau jangan-jangan ada upaya rekonsiliasi dari para capres? Ya betul Mbak Cindy, salah satu ciri negarawanan kan memang ya bisa lebih kompromis gitu kan. Nah, kompromi-kompromi ini kemudian ditunjukkan oleh masing-masing capres. Pak Prabowo terutama misalnya lebih banyak setuju baik ke Pak Ganjar maupun ke Pak Anies. Lalu kemudian Pak Prabowo juga minta maaf gitu kan. Yang saya amati dari debat semalam justru bagaimana Pak Prabowo lebih baik mengontrol emosi, jadi tidak terpancing dari awal. Padahal di awal-awal sudah berusaha diserang tuh gitu. Misalnya Pak Ganjar menyerang soal kritik universitas, lalu kemudian Pak Anies menyerang soal bansos, tapi Pak Prabowo lebih santai menghadapi itu, bahkan ada satu sesi ditanya jawab pertama ketika Pak Ganjar menanyakan soal internet gratis yang otaknya lemah itu gitu kan. Pak Prabowo sempat langsung ingin menjawab, langsung ingin menimpali, tapi kemudian lama-lama emosinya turun. Dan itu menurut saya salah satu faktor ketika provokasi dari Pak Ganjar atau provokasi dari Pak Anies atau serangan dari 01 dan 02 ini ternyata tidak direspon oleh 03 dan 01, tidak direspon. Nah, ini menurut saya kunci mengapa semalam debatnya lebih terkesan landai, terkesan anti klimaks, karena tentu mungkin ini tim pemenangan 02 merasa bahwa emosi Pak Prabowo perlu diturunkan, tidak perlu terlalu reaksioner dan tidak perlu terlalu antusias ketika dalam debat, gitu Mbak. Artinya bisa dibilang ketika mendapatkan serangan-serangan kecil lah dari 01, pasangan calon 1 dan juga 3, Pak Prabowo yang saat ini sudah lebih melunak dan siap dengan pertanyaannya? Iya Mbak, kalau menurut saya ya itu yang terjadi Mbak, bahwa Pak Prabowo berusaha melunak, dia juga berusaha menunjukkan kenegarawanannya gitu kan. Dan yang penting Pak Prabowo semalam juga meminta maaf, itu kan salah satu bentuk kenegarawanan ya Mbak, ya menurut saya. Oke. Mas Kunto, kan kalau kita juga melihat ini kan debatnya bisa dibilang anti klimaks karena beda nih sama 4 debat sebelumnya, nggak ada saling serang, lebih cenderung adem, kalem, dan lain-lain. Tapi sebenarnya dengan strategi politik menunjukkan kenegarawanan ini, seberapa berpengaruh bisa menarik hati para swing voter sih? Ya, sebenarnya kalau sudah di tahap akhir kampanye itu lebih sedikit voter yang akan bisa dicari dan didapat gitu. Terutama mereka yang rasional mungkin sudah mulai punya posisi, mulai punya pilihan gitu kan. Sementara kebanyakan yang belum menentukan pilihan itu adalah mereka yang mungkin bahkan tidak peduli terhadap politik gitu kan. Yang mereka hanya mendapatkan informasi selintas saja gitu. Nah, mereka masing-masing pasangan atau masing-masing capres ini kemudian berstrategi untuk
bisa menunjukkan atau paling tidak kalau videonya dipotong-potong terus disebarkan di media sosial, mereka tetap tampak lebih elegan, mereka tetap tampak lebih simpatis gitu kan, sehingga mungkin bisa merayu mereka yang tadi apolitis, tidak peduli politik dan hanya menerima informasi ya ala kadarnya saja. Nah mungkin itu Mbak yang sekarang sedang disasar. Nah, dengan gaya baru, strategi baru yang digunakan di debat tadi malam, nih, kalau dari Mas Kunto sendiri melihatnya dari calon presiden nomor 1, 2, dan juga 3, mana yang akhirnya paling unggul atau menarik perhatian, mulai dari membumikan materinya, kemudian pembawaannya, dan lain-lain. Bagaimana, Mas? Ya, kalau menurut saya harus apresiasi Pak Prabowo dengan pembawaannya yang lebih kalem, tidak emosional, dan bahkan di akhir-akhir bisa mencuri hati para penonton dengan mengucapkan terima kasih gitu, baik ke lawan-lawannya maupun ke penyelenggara pemilu. Itu dari segi penampilannya Mbak ya. Tapi kalau dari segi substansi, saya melihat bagaimana Pak Anies dengan idenya soal Kementerian Kebudayaan, lalu soal perlindungan perempuan, itu sesuatu yang menurut saya bisa jadi catatan, apalagi pemilih perempuan hari ini lebih banyak daripada pemilih laki-laki, dan mudah-mudahan strategi ini bisa berhasil. Di Pak Ganjar pembawaannya lebih rileks gitu kan, menyerangnya juga dengan senyum tipis-tipis gitu kan. Nah ini juga menunjukkan bahwa secara strategi Pak Ganjar sudah mulai matang gitu kan, dan apalagi ide-idenya soal pendidikan, soal kesehatan, soal SMK, dan terutama soal penggunaan teknologi digital pada urusan-urusan kesejahteraan rakyat, menurut saya itu juga bisa diapresiasi. Secara umum saya sih melihat bahwa kalau dari sisi gagasan dan ide Pak Ganjar dan Pak Anies ya hampir berdekatan 1 dan 2 gitu kan. Tapi kalau dari sisi pembawaan mungkin Pak Prabowo lebih oke, lebih baik daripada debat-debat kemarin ya Mbak ya bandingnya. Oke, nah Mas Kunto, kan kampanye Akbar sebentar lagi selesai nih, tanggal 10, kemudian juga pencoblosan tinggal 8 hari lagi. Apa yang masih bisa dilakukan nih oleh para calon presiden atau calon wakil presiden untuk menggait hati para pemilih di waktu yang sudah semakin sempit ini? Iya Mbak, justru kebanyakan mereka yang punya rasionalitas terbatas, tadi mereka yang tidak peduli politik, atau mereka yang sangat susah kemudian berpikir soal visi misi program gitu kan, mereka biasanya lebih tertarik di akhir-akhir, di fase akhir. Ketika urgensi, ketika pentingnya menentukan pilihan itu semakin mendesak karena hitungan hari misalnya, ini kemudian bisa dipancing dengan beragam pesan-pesan yang sifatnya lebih di permukaan atau menarik. Di sini yang gimmick mungkin akan lebih banyak Mbak nanti, terutama apalagi kampanye Akbar kan menunjukkan bandwagon effect, bagaimana kampanye itu dihadiri oleh banyak orang, artis-artisnya dan segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja serangan-serangan di media sosial juga semakin masif gitu kan, terutama baik yang sifatnya rasional maupun yang sifatnya ya permukaan gitu kan, yang sifatnya gimmick gitu. Lalu yang ketiga yang bisa dilakukan oleh para kandidat ini dan timnya adalah ya door to door di sisa hari ini gitu kan, turun ke lapangan langsung menjumpai masyarakat, mereka yang nggak peduli kan harus didatangi gitu kan, nggak mungkin yang nggak peduli itu akan datang sendiri, harus didatangi lalu kemudian diketuk hatinya. Dan menurut saya debat semalam itu memberikan banyak amunisi argumen, banyak amunisi pesan terhadap para relawan, para tim pemenangan, terutama di akar rumput untuk bisa mempengaruhi lingkungannya, tetangganya, teman-temannya gitu kan, di sisa hari kampanye ini, Mbak. Oke, jadi meskipun bisa dibilang anti klimaks karena tidak sepanas 4 debat sebelumnya, tapi justru bisa membuka pintu ya untuk di detik-detik krusial nih, 8 hari lagi menuju pencoblosan. Mas Kunto, terima kasih banyak atas waktunya bersama dengan Rumah Pemilu.